Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Lufia Rifa, Lili Kamanatus Soliha, Luciana Dwi Safitri, Wafi Yuliana Rahayu, dan Nina Herawati akan memaparkan perencanaan praktikum fisika dasar yang kedua. Pada praktikum yang akan kami laksanakan berjudul Perhitungan Kecepatan dan Percepatan dari Botol Air Mineral yang Menggelinding. Kemudian tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu menghitung besar kecepatan dan percepatan benda yang bergerak. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji konsep kinematika dan dinamika gerak melalui kegiatan eksperimen. Hipotesis 1. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu tertentu. Percepatan memiliki nilai dan arah sehingga termasuk besaran vektor. Percepatan hanya timbul saat kecepatan suatu bentuk berubah. Percepatan dapat bernilai positif dan juga bernilai negatif. Percepatan bernilai positif ketika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu atau dipercepat. Percepatan bernilai negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu atau diperlambat. 2. Kecepatan adalah adanya sebuah jarak yang akan ditempuh terhadap benda di setiap unit waktu. Kecepatan adalah termasuk dalam jenis ukuran yang tergantung pada arah, sehingga dalam kecepatan termasuk sebuah ukuran vektor. Konsep kecepatan dibagi menjadi dua, yakni kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan saat ini adalah adanya sebuah kecepatan dalam sebuah objek pada titik waktu tertentu. Sedangkan dalam kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dan interval. Kecepatan tersebut yakni bisa diukur pada sebuah alat yang disebut sebagai velocitometer. 3. Pada praktikum kali ini, alat yang akan digunakan untuk menghitung indikator percepatan dan kecepatan suatu botol, yaitu suatu botol yang bergerak akan memiliki nilai percepatan dan kecepatan yang berbeda. Ketika kecepatan gerak botol berubah, memungkinkan akan menimbulkan nilai percepatan pada botol tersebut. Landasan teori. Sebuah benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda terhadap benda lain mengalami perubahan. Gerak benda tersebut disebabkan oleh gaya-gaya yang bekerja padanya. Ilmu yang mempelajari tentang gerak benda tanpa mengindahkan gaya penyebabnya disebut kinematika. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang gerak benda dan gaya-gaya yang menyebabkan disebut dengan istilah dinamika. Gerak benda yang terjadi pada benda lain bisa macam-macam, diantaranya adalah gerak lurus. Suatu benda dikatakan bergerak lurus terhadap benda lain apabila kedudukan benda yang suatu berubah terhadap benda lain, bisa menjauh atau mendekat berupa garis lurus atau tidak berbelok-belok. Ketika suatu benda bergerak terhadap benda lain, akan terbentuk suatu besaran yang dinamakan jarak. Biasanya jarak ini diberikan simbol dengan huruf S atau X. Jadi jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh setiap benda yang bergerak. Untuk benda-benda yang bergerak lurus, proses pengukuran jaraknya akan lebih mudah jika dibandingkan dengan gerak-gerak benda lainnya. Selain jarak, di dalam ilmu gerak juga dikenal dengan istilah perpindahan. Perpindahan ini didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda dihitung dari titik acuan atau titik awal. Benda tersebut tergantung pada arah gerak benda. Jika benda bergerak ke kanan, dikatakan perpindahan positif. Dan sebaliknya, jika benda bergerak ke kiri dikatakan perpindahan negatif. Kecepatan benda bergerak. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan. Kecepatan gerak benda ini dihitung dengan cara membandingkan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dengan waktu yang dihabiskan dalam proses gerak tersebut. Kecepatan ini merupakan besaran vektor karena di samping memiliki besar atau nilai, kecepatan juga memiliki arah. Jika kita mengabaikan arah pada gerak benda, maka kita akan mendapat besaran yang dinamakan dengan kelajuan. Jadi kelajuan adalah besaran skalar. Secara sistematis, kecepatan gerak benda dapat dirumuskan sebagai berikut.
V sama dengan S per T, yaitu V merupakan kecepatan benda bergerak dalam satuan meter per detik. S merupakan jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam satuan meter. T merupakan waktu yang dihabiskan oleh benda untuk menempuh lintasan dalam satuan detik. Dari rumus di atas dapat disimpulkan bahwa untuk jika nilai S besar dan T kecil, maka benda bergerak kecepatan yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika nilai S kecil dalam waktu T yang besar, maka benda bergerak dalam keadaan yang sangat lambat. Dalam fisika dikenal juga dengan istilah kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan jarak delta X atau S dengan selang waktu yang dihabiskan oleh delta T. Sedangkan kecepatan sesaat didefinisikan sebagai limit atau batas dari kecepatan rata-rata benda ketika perubahan waktu atau delta T mendekati nilai 0 tetapi bukan 0. Artinya dalam waktu yang sangat singkat. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Percepatan benda bergerak. Percepatan atau akselerasi merupakan perubahan kecepatan benda tiap satuan waktu tertentu. Perubahan kecepatan benda ini bisa diperlambat ataupun dipercepat. Jika diperlambat, biasanya diberi tanda negatif. Sebaliknya, jika dipercepat, diberi tanda positif. Percepatan biasanya diberi simbol dengan huruf A. Jika perubahan kecepatan pada suatu limit waktu atau konstan tetap, maka dapat kita katakan benda tersebut telah mengalami percepatan yang konstan atau tetap. Dalam fisika juga dikenal istilah percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan kecepatan atau delta V dengan perubahan waktu atau delta T. Fungsi gerak dalam fisika. Fungsi gerak dalam fisika diantaranya untuk memperpendek jarak tempat, untuk memudahkan pekerjaan, serta memudahkan dalam memindahkan benda yang berat. Selanjutnya variabel. Variabel merupakan salah satu sub yang harus diketahui dalam ilmu biologi maupun ilmu lainnya, khususnya dalam bidang penelitian. Variabel ini terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat dengan sengaja dibuat berbeda. Secara sederhana, variabel bebas adalah variabel penyebab percobaan. Contohnya, jarak benda ketika berhenti menggelinding. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, atau secara singkatnya, variabel terikat adalah variabel yang tengah diobservasi. Contohnya, waktu yang ditempuh benda pada saat menggelinding sampai berhenti. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan, atau secara singkatnya, variabel kontrol merupakan variabel pembanding terhadap variabel yang telah diuji. Contohnya, kecepatan dan percepatan benda. Kemudian alat dan bahannya yaitu 1 botol air mineral, 2 stopwatch, 3 meteran, 4 alat tulis, dan 5 tali rafia. Untuk langkah kerjanya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian buatlah garis start menggunakan tali rafia. Yang ketiga, letakkan botol pada garis start. Selanjutnya, gelindingkan botol. Kemudian bersamaan dengan menggelindingkan botol, catat waktunya menggunakan stopwatch hingga botol itu berhenti. Setelah itu, hitung jarak menggunakan meteran dari garis start sampai titik botol berhenti. Untuk yang terakhir, lakukan dokumentasi. Sekian pemaparan perencanaan praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.